Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leka Nur Oktaviani dengan NPM 2022215002414. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Yang pertama, demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut menentukan kebijakan dan memilih pemimpin dalam Islam. Istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Namun, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, yaitu musyawarah, keadilan, persamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Demokrasi dalam Islam bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kebebasan tetap harus berada dalam koridor syariat Islam. Setiap keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, demokrasi dalam Islam lebih menekankan pada tanggung jawab, moral, kejujuran, serta kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua ada kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Seorang kepemimpinan bukan hanya bertugas memimpin, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, baik sebagai pemimpin negara, kepala keluarga, pemimpin organisasi, maupun pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam Islam, seseorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama ada jujur atau sidik, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Kedua, amanah, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga itu ada adil, yaitu memperlakukannya semua orang secara sama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Yang keempat, cerdas atau fatanah, agar mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, mampu menyampaikan kebenaran atau tablik, sehingga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Selain itu, kepemimpinan juga harus mengutamakan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat, terbuka terhadap kritik dan saran, serta menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah sarana untuk memperoleh kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga ada penegakan hukum dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang kedudukan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan keadilan yang adil." Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam menegakkan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap orang kaya, pejabat, maupun orang yang memiliki kekuasaan. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW
juga memberikan teladan dalam menegakkan hukum secara adil. Beliau pernah menegaskan bahwa apabila putrinya sendiri melakukan pelanggaran hukum, maka hukum tetap harus ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal pilih kasih dalam penegakan hukum. Selain memberikan sanksi kepada pelanggar, hukum dalam Islam juga bertujuan menjaga hak masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, memberikan rasa aman, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus menaati aturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Demokrasi diwujudkan melalui musyawarah keadilan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sedangkan penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial seseorang, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghargai pendapat orang lain, berlaku adil, mentaati aturan yang berlaku, hingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.